kumulasi gugatan. Bagaimana setelah saya dapat teman di dalam surat gugatan itu harus berisikan 3 hal. Yang pertama adalah identitas para pihak. Yang kedua adalah dalil gugatan disposital. Yang ketiga adalah petitum atau tuntutan atau apa yang dituntut, apa yang dituntut. Tentunya nama gugatan masing-masing pihak yang berperkara, penggugat dan tergugat juga ada objek yang menjadi gugatan atau objek gugatan atau objek tuntutan. Nah, yang dimaksud dengan penggabungan atau kumulasi gugatan itu adalah dalam sebuah gugatan itu idealnya memang ideal dan sederhana sekali. Penggugatnya 1 orang, tergugatnya 1 orang, objek gugatan juga 1. Itu mudah, sangat sederhana. Misalnya dalam hal hutang piutang atau pinjam meminjam, yang berhutang 1 orang, yang berpiutang 1 orang, kemudian tidak ada masalah lain. Itu aja. Dalam sebuah jual beli tanah misalnya, A menjual tanah kepada B, 1 bidang tanah. Ternyata tanah sudah diserahkan, jadi objek jual beli, tapi ternyata pembeli belum membayar. Kan simpel. Jadi penggugatnya 1 orang, tergugatnya 1 orang, pemerintah. Itu sangat sederhana dan simpel. Tetapi namanya kasus, namanya perkara, di dalam praktek itu tidak sesederhana atau sesimpel itu. Atau dengan kata lain, namanya kasus, perkara itu bervariasi. Artinya bervariasi. Ada kenal juga istilah komplikasi. Sekarang COVID juga variannya macam. Nah, di dalam penggabungan gugatan itu yang bisa digabungkan apa saja. Yang bisa digabungkan adalah subjek hukumnya atau pihak yang berperkara dan objeknya. Artinya apa? Baik subjek maupun objek itu lebih dari 1. Bisa penggugatnya lebih dari 1 atau bahkan banyak, atau juga tergugatnya yang banyak, penggugatnya 1, tergugatnya banyak, atau kedua-duanya, penggugatnya banyak, tergugatnya juga banyak. Padahal kalau masih ingat, di dalam suatu perkara perdata idealnya memang ada penggugat dan tergugat. Itu contoh. Tapi terkadang juga kasus itu terkait dengan pihak lain. Walaupun pihak lain itu tidak memiliki kepentingan langsung. Sehingga muncullah urut tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa haknya dirugikan orang lain, yaitu tergugat. Tergugat adalah pihak yang dianggap merugikan hak orang lain. Nah, turut tergugat adalah sehingga antara penggugat dan tergugat itu mempunyai kepentingan langsung. Benar-benar kepentingan langsung. Tapi ada pihak lain, dia tidak mempunyai kepentingan langsung.
tapi ada sangkut pautnya dengan kasus atau perkara ini. Contohnya, dalam sebuah transaksi jual beli, apapun objek, pihak yang mempunyai kepentingan langsung adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Di mana bukti kepentingan langsung? Penjual berkepentingan berhak atas harga yang sudah disepakati. Sebaliknya, pembeli juga berkepentingan langsung. Dia berhak atas barang yang sudah disepakati menjadi objek jual beli. Nah, jual beli bisa meliputi benda bergerak dan benda tetap. Apabila yang menjadi objek jual beli adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, rumah, tanah, dan sebagainya, maka agar aman di kemudian hari, maka jual beli terhadap benda tetap tadi, tanah, rumah, sebaiknya dilakukan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik. Tentunya kalian paham, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Nah, pejabat yang berwenang membuat akte jual beli yang objeknya adalah tanah adalah PPAT. Namanya PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ada dua macam PPAT kan, PPAT notaris, itu profesional karena pasti sarjana hukum backgroundnya, dan PPAT sementara, PPATS dalam praktik juga seperti itu. Kenapa sementara? Kenapa sementara? Karena dia berkedudukan sebagai PPAT ketika dia menjabat sebagai seorang camat. Jadi PPATS itu sama. Nah, coba sampai sekarang sementaranya itu nggak habis-habis. Namanya sementara itu kan mesti ada kurun waktunya, tapi kenyataannya sampai sekarang masih sementara terus. Nah, dikatakan sementara karena dari camat paling lama berapa lama? Pasti ada kurun berlakunya. Sehingga PPATS itu diteruskan camat pengganti camat berikutnya. Nah, itu. Tapi kalau PPAT notaris, selama dia belum purna tugas, usianya belum lewat 65, dia pasti terus. Sehingga dia profesional. Kenapa profesional? Karena backgroundnya sarjana hukum dan MKN saudara. Nah, mungkin saudara bertanya, loh Pak, PPATS apa enggak profesional? Profesional, tapi tidak seperti profesionalnya PPAT notaris. Kalau kita lacak, camat itu latar belakangnya macam-macam. Ada nuansa politis dari camat. Ada yang pernah sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi, ada yang SPD, sarjana pendidikan, dan sebagainya. Ya dalam tanda kutip, background-nya belum tentu sarjana hukum. Sehingga dalam praktek peradilan pengelamatan, relatif banyak yang bermasalah adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Kenapa? Karena dari segi normal, selain dia bukan sarjana hukum, kadang-kadang punya akta otentik kan harus pada hari ini menghadap di hadapan saya. Kenyataannya nggak ngadap. Belum substansi atau materinya, dia nggak paham. Sehingga rentan, dalam tanda rentan timbul. Nah, berangkat dari api yang jual beli tanah yang dituangkan dalam bentuk akta otentik PPAT tadi, ketika jual beli itu bermasalah, maka
ada pihak yang tidak berkepentingan langsung. Siapa itu? Itu camat tadi, PPAT tadi. Dia punya kepentingan mempertahankan produknya, tapi dia tidak memiliki kepentingan langsung. Dia tidak berhak atas tanah yang ditandatangani dalam akte itu. Nah, oleh karena itu, untuk sempurnanya gugatan, maka PPAT camatkah atau PPAT notaris harus ditarik, didudukkan sebagai pihak. Disitulah akhirnya terjadi penggabungan gugatan. Hanya posisinya PPAT camat ataupun PPAT notaris itu bukan tergugat. Kan tadi saya katakan tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung atas persoalan itu. Kira-kira didudukan sebagai apa? Dia didudukan sebagai turut tergugat. Nah, turut tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung, pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung, tapi ada sangkut pautnya dengan kasus itu. Bahkan juga dimungkinkan setelah dibuat AJB, akte jual beli, akte hibah dan sebagainya, sama penjual, sama pembeli, sama penerima hibah ditingkatkan sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan terpenuh, dimohonkan sertifikat. Kemana? Ke kantor pertanahan. Nah, ketika muaranya, pokoknya, awalnya, jual beli tadi bermasalah, siapa saja yang harus didudukkan sebagai pihak, jangan sampai kelewatan. Disinilah gampang susahnya, suka dukanya membuat gugatan. Karena dari jual beli dilakukan secara otentik, dari jual beli ditingkatkan, dibalik nama, menjadi sertifikat hak milik atas nama pemilik. Maka ketika terjadi masalah, di samping mendudukkan PPAT camat atau PPAT notaris sebagai turut tergugat, maka kantor pertanahan juga harus didudukkan sebagai pihak turut tergugat. Loh, kenapa demikian? Karena dia punya kepentingan. Dia akan digugat oleh penggugat tapi bahwa sertifikatnya cacat, tidak sah. Kenapa cacat tidak sah? Karena jual belinya juga cacat. Kenapa jual belinya cacat? Karena ketika jual beli terjadi ada ahli waris yang tidak ikut tanda tangan, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, dari serangkaian cerita contoh tadi itu, penggugatnya bisa lebih dari satu. Nah, misalnya meninggalkan contoh tadi, misalnya ada suami istri yang meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak kandung. Terimprovisasi ya, seolah saya nggak baca pawan tulis saja, nulis pawan tulis seperti ini. A, B, C, D. Karena dia anak kandung, berarti dia sebagai ahli waris. Nah, di samping meninggalkan 4 orang ahli waris tadi, suami istri yang sudah almarhum meninggalkan harta peninggalan. Karena harta peninggalan itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka secara hukum dia disebut harta warisan. Karena harta warisan ditinggalkan oleh pewaris, maka yang berhak adalah ahli waris. Siapa? Yang 4 orang anak kandung, A, B, C, D. Tetapi kasusnya kebetulan ketika pewaris, jangan salah nyebut ya, pewaris itu orang yang meninggalkan warisan. A, B masih hidup, ketika membeli tanah itu dinamakan anak pertama. Dikatakan namakan anak pertama. Nah, dan pada waktu itu jual belinya otentik. Apakah PPAT camat, apakah PPAT notaris otentik. Bahkan langsung
di balik nama dari penjual dan dinamakan anak pertama. Berarti sertifikat itu sejak dibeli dan dibalik nama menjadi atas nama A, anak pertama. Nah, dia pinter tapi nggak ngerti. Ya, A tadi pinter tapi nggak ngerti. Paham tapi nggak memahami. Apa maksudnya? Dia pinter karena dapat belajar, pinter itu dapat pemberitahuan. Sertifikat hak milik SHM itu merupakan tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuhi. Berarti mutlak milik dari orang yang namanya tertera dalam sertifikat itu. Nah, akhirnya apa kasusnya? Ketika orang tuanya meninggal tadi, dipertahankan. Adiknya BCD tidak dikasih. Ini kan sudah nama saya. Lihat ini, SHM-nya nama saya. Padahal SHM itu kan bisa terbit tahun berapa? Sertifikat itu terbit tahun ketika A tadi masih umur 10 tahun. Mana mungkin? Ya, mana mungkin anak 10 tahun bisa membeli sesuatu. Membuang umbel aja belum bisa. Tapi ya namanya Kardiman, karena PTB muda nyaman, udah pokoknya nggak bisa, ini namanya udah. Bahkan sebagian dari tanah tadi oleh A dijual kepada pihak ketiga, kepada X misalnya, sehingga tanah yang seluas 1000 meter persegi yang separuh dijual kepada X, separuh masih dikuasai oleh. Logikanya secara umum wajar, karena itu harta warisan dikuasai oleh satu orang anak dengan mentang-mentang sertifikat atas nama A tadi. Adiknya BCD akhirnya dia meminta secara baiknya, secara kekeluargaan, karena keluarga. Tapi berbagai macam upaya di desa dan sebagian kecamatan mentok, tidak bisa. Desa tidak bisa memaksa orang yang dimusyawarahkan tadi. Walaupun ada istilah kepala desa adalah sebagai hakim perdamaian desa. Dan itu hakim perdamaian desa. Artinya apa? Apabila kepala desa itu berhasil mendamaikan warganya yang bersengketa, dituangkan dalam bentuk tertulis kesepakatan damai, ditandangkan oleh para pihak yang bermasalah, ditandangkan oleh Kades, dan juga disaksikan oleh orang yang cakap menjadi saksi, itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Artinya, ketika di lain hari menggugat subjeknya, pihak yang sama, objek sama, tidak akan menang. Itulah namanya dikenal sebagai hakim perdamaian desa, tetapi tidak bisa memutus. Bisanya hanya mendamaikan, sepakat saja. Nah, kembali ke contoh tadi, ternyata mentok dengan terpaksa BCD itu menggugat kakaknya A ke pengadilan. Karena penggugatnya 3 kan, B, C, D. Ya bisa buat satu-satu, tapi kan membuang biaya dan waktu. Sehingga digabungkan. Karena ketiga-tiganya sama-sama ahli waris, sehingga di dalam gugatan yang bertanggungan adalah A, B sebagai penggugat 1, C penggugat 2, D penggugat 3. Itu kumulasi positif penggabungan pihak penggugat. Selanjutnya, baik penggugat 1, 2, 3 disebut sebagai para penggugat. Nah, padahal tadi saya katakan, sebagian tanah tadi yang separuh 500 meter persegi dijual kepada X. Nah, sehingga siapa? Nah, tanah tadi sebelum dijual sudah disertifikatkan.
tapi belum dipecah. Akte jual beli dari A kepada X sudah ada, tapi belum balik nama. Tapi sudah bersertifikat atas nama A. Nah, sehingga siapa yang harus digugat? Siapa saja dalam perkara seperti ini, dalam kasus seperti ini. Nah, disinilah sebagai seorang penggugat, apa kuasa hukum itu harus jeli, teliti, dan hati-hati. Jangan sampai kekurangan pihak yang harus digugat, yang harus didudukkan dalam gugatan. Ibaratnya rantai, mata rantai, untuk memutar roda, itu harus tidak ada satupun yang lubang. Bayangkan kalau rantai itu dua, satu putus dan nggak ada, kan jalan nggak karu-karuan, nggak bisa jalan. Nah, oleh karena tanah tadi sudah sebagian dijual, maka sebagai tergugatnya adalah A sebagai tergugat satu. X sebagai tergugat dua. Kenapa tergugat? Karena dia mempunyai kepentingan langsung atas sebagian tanah yang sudah dibeli dari A. Kan 500 meter lagi, kan 500. Kan tadi 1000 dibagi 2. Penggabungan pihak tergugat. Tergugat satu, tergugat dua. Nah, apakah masih ada pihak lain lagi yang harus didudukkan sebagai pihak dalam kasus itu? Ada. Karena dulu jual beli antara orang tuanya pewaris almarhum itu adalah memakai PPAT. Bahkan juga yang kedua tadi dari A kepada X juga melalui autentik, maka PPAT harus didudukkan sebagai pihak. Tapi apa? Tergugat atau yang lain? Bukan. PPAT didudukkan sebagai pihak turut tergugat. Dia tidak kepentingan atas tanahnya, tapi dia kepentingannya nggak langsung mempertahankan bahwa aktenya sah. Nah, itu harus dipertahankan. Sehingga nanti ketika sidang dia harus mempertahankan itu. Logikanya begitu. Nah, sebagai turut tergugat. Apakah masih ada lagi? Ada. Yaitu kantor pertanahan kabupaten. Kalau itu diterbitkan SHM oleh Jember, ya kantor pertanahan Kabupaten Jember. Saya ingatkan, mumpung saya menyebutkan, jadi kalau di pusat di Jakarta itu Badan Pertanahan Nasional. Di promosi kantor wilayah. Di kabupaten, kantor pertanahan Kabupaten Jember. Kantor pertanahan Kabupaten Bondowoso. Nah, kenapa BPN juga harus dimasukkan sebagai pihak? Karena dia punya kepentingan. Karena dia sudah menerbitkan SHM atas nama A tadi. Dan itu harus dipertahankan oleh dia. Karena malu. Kalau nanti sertifikatnya akan batal, kan malu. Kok nggak hati-hati? Nah, sehingga dia didudukkan sebagai turut tergugat. Nah, tadi sudah ada tergugat kan, PPAT. Karena ada dua turut tergugat bisa digabungkan jadi satu dalam perkara itu. Itu masih penggabungan subjek. Penggugatnya 3, para penggugat digabungkan. Tergugatnya 2, digabungkan. Tergugat 1, tergugat 2, para tergugat. Turut tergugatnya digabungkan juga. Turut tergugat 1, turut tergugat 2. Nah, sekarang kepentingan hukumnya apa pihak-pihak itu? Kepentingan hukum penggugat adalah dia meminta agar jual beli dinyatakan batal.
Karena pada waktu itu yang membeli adalah orang tuanya. Itu hanya dinamakan saja. Sehingga pada tahap pembuktian harus dibuktikan bahwa dia masih umur 10 tahun. Nah, mana mungkin orang 10 tahun bisa membeli sesuatu. Kemudian kenapa? Kepentingannya apa? Sangat digugat, PPAT sangat digugat. Dia nanti harus dinyatakan tunduk pada keputusan. Ketika harta objek sengketa itu memang warisan dan belum dibagi waris, maka jual belinya adalah cacat, batal. Karena tidak semua ahli waris memberikan persetujuan. Sehingga nanti PPAT harus tunduk pada putusan. Ketika batal, dia harus mengikuti. Sehingga akta itu sudah tercoret nanti, tidak mengenai kekuatan hukum. Demikian juga BPS, kantor pertanahan. Dia harus tunduk ketika nanti terbukti itu harta warisan yang belum diwaris, jual belinya batal, karena jual belinya cacat, batal, sehingga proses yang dasar dikeluarkan sertifikat juga cacat itu. Sehingga nanti BPN tadi, kantor penahan, harus tunduk ketika diminta untuk membatalkan SKS. Nah, itulah penjelasan tentang kumulasi subjektif, penggabungan subjek atau pihak yang berperkara, baik penggugat, tergugat, atau turut. Nah, yang kedua adalah penggabungan objeknya. Objeknya digabungkan jadi satu dalam satu perkara, satu gugatan. Dalam contoh tadi saya katakan bahwa tanah peninggalan atau warisan yang 1000 sebagian sudah terjual kepada pihak ketiga, kepada X tadi. Oleh karena itu, ketika menyusun gugatan, ketika mendeskripsikan objek, itu harus tepat, tidak boleh salah. Jadi posisinya pertama mendalilkan bahwa semula objek sengketanya berupa luas 1000 meter persegi. Batasnya utara, timur, selatan, barat. Harus tepat, tidak boleh salah. Kemudian posisi berikutnya, sebagian dari luas itu seluas 500 persegi sudah terjual kepada X, kepada tergugat. Sehingga di situ ada 2 objek sengketa. Walaupun ada satu. Objek sengketa 1 atau tanah sengketa 1 yang masih dikuasai oleh tergugat 1, yaitu A tadi, dan tanah sengketa 2 atau objek sengketa 2 yang dikuasai oleh X, pihak ketiga yang membeli dari A. Nah, disitulah terjadi penggabungan objek sengketa. Itu yang contoh yang paling simpel. Nah, nanti warisan juga campur. Tidak hanya barang atau benda yang tidak bergerak. Mungkin ada mobil, ada truk, ada TV, kulkas, dan sebagainya. Sepanjang itu merupakan harta peninggalan atau warisan, digabungkan jadi satu dalam gugatan itu. Nah, sehingga nanti ada beberapa objek. Di dalam menyusun gugatan, sebaiknya akan disusun secara kronologis dan tematis. Dari urut, dari benda bergerak dulu. Mobil, TV. Nah, objek sengketa 1, 2, 3. Baru ke objek sengketa berikutnya, yaitu benda yang tidak bergerak. Atau bahkan mungkin ada tagihan-tagihan, rekening di bank dan sebagainya. Sehingga disitulah maksudnya sekali lagi adalah penggabungan objektif, kumulasi objektif. Nah, objeknya digabungkan jadi satu. Apa maksud dan tujuan atau keuntungan adanya penggabungan atau kumulasi gugatan? Satu adalah untuk mempermudah prosedur. Jadi kalau tadi 3 orang buka sendiri kan lama.
efektivitas waktu. Ingat, asas peradilan cepat, sederhana, dia ringan. Nah, cepat karena waktu jadikan satu sehingga diputus bareng. Sederhana, satu gugatan, tidak harus sendiri-sendiri. Dia murah, tentu. Logikanya karena jadi satu, ya sudah langsung bayar satu, bertiga bayar satu. Tapi kalau sendiri-sendiri, kan tidak. Nah, itu penjelasan tentang penggabungan subjek dan objek. Nah, di dalam praktek peradilan, masih sering, ini pengalaman saya dalam praktek, masih sering gugatan itu dipermasalahkan. Ya, gugatan itu dipermasalahkan oleh tergugat, baik langsung atau melalui kuasa hukum. Diuji tentang kesempurnaan gugatan. Dengan kata lain, pihak tergugat mengajukan nota keberatan tentang kesempurnaan gugatan. Bukan keabsahan, ya. Kalau gugatan keabsahan, kalau dakwaan keabsahan. Ini tentang kesempurnaan gugatan. Sering. Macam-macam. Pak Sur tentu sudah menjelaskan, sudah. Dan yakin harus sudah. Yang nota keberatan terhadap kesempurnaan gugatan itu oleh tergugat atau kuasanya dituangkan dalam bentuk eksepsi. Macam-macam eksepsi itu gugatan. Karena gugatan, ingat kan, sebagai dasar bagi hakim, bagi pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Maka gugatan harus sempurna. Apa kesempurnaannya? Pihaknya harus jelas, harus lengkap. Seperti tadi, kalau misalnya PPAT tidak digugat, maka gugatan cacat. Apalah artinya? Gugatan penggugat bisa membuktikan bahwa tanah sengketa adalah terbukti peninggalan yang belum dikeluarkan. Tapi ternyata PPAT tidak digugat. Ya. Sehingga percuma nanti. Karena ada apa artinya? Akhirnya AJB-nya masih belum batal. Disitulah maka PPAT harus digugat. Nah, katalah PPAT sudah digugat. BPN tidak dimasukkan. Ya katalah masih bisa, nanti gugat lagi kan. Tetapi kalau satu mata rantai, bisa diberikan warisan tidak waris, jual-belinya batal, sertifikatnya batal, kan satu mata rantai. Nah, tapi ya ada, maaf ya, ada pelanggaran nakal. Satu, ya mungkin saja. Seperti itu. Tapi kan asas peradilan cepat kan tidak terjadi. Sehingga setelah menang harus gugat lagi, bisa dieksekusi, mau balik mana, nggak bisa. Kenapa? Karena sertifikatnya masih atas nama belum dibatalkan oleh pengadilan, sehingga tidak bisa balik nama atau sama BPN ditolak. Loh ini loh, saya nggak pernah digugat. Sehingga sertifikatnya masih sah. Terus gimana? Gugat lagi, khusus pembatalan sertifikat. Nah, disitulah makanya suka-dukanya ketika orang menggugat, ketika membuat gugatan itu harus tidak boleh cacat, harus sempurna. Terhadap sesuatu aturan, tentu ada pengecualian. Artinya apa? Atau maksudnya apa? Ada beberapa hal yang tidak bisa dikomulasikan, yang tidak bisa digabungkan. Itu ada A, B, C. Yang pertama, objek. Objek yang digabungkan disebut cara pemeriksaannya berbeda. Jadi objek itu kalau digabungkan nanti sidangnya berbeda. Sehingga nggak bisa digabung. Harus hati-hati. Atau kalau objek itu digabungkan, hakim yang akan menyidangkan itu kewenangannya tidak sama. Contohnya gimana?
akan diusir. Kembali ke contoh yang tadi, warisannya, peninggalannya itu banyak. Nah, saking banyaknya, ada yang di Jember tanahnya, ada yang di Bondowoso, atau tempat lain. Nah, walaupun itu objeknya asal-usulnya satu orang, itu peninggalan warisan dari pewaris orang tuanya, tapi letaknya kan beda. Ada yang di Jember, ada di Bondowoso. Di sana ada pengadilan juga, mempunyai kewenangan. Jadi tanah yang ada di Jember, kewenangannya pengadilan negeri Jember. Ya di Bondowoso. Kalau digabungkan, itu namanya gugatan error cacat. Pasti dieksepsi. Apa? Pengadilan negeri Jember tidak berwenang memeriksa mengadil. Sebagai pengecualian yang ketiga terhadap objek yang tidak bisa disatukan atau digabungkan dalam satu gugatan adalah apabila gugatan tersebut menyangkut tentang besar tidak dapat digabungkan dengan gugatan atas dasar dan alasan eigendom. Kira-kira tahu nggak, saudara tentunya sudah menempuh mata kuliah hukum perdata dan juga pertanahan ya. Apa bedanya besar dengan eigendom? Coba saya ingin tahu jawabannya. Lah ya nggak apa-apa mencantumkan. Karladian Putri. Halo Karladian. Bisa didengar suara saya? Halo Karladian Putri. Bisa didengar suara saya? Ada beberapa kemungkinan. Jadi tinggal pergi ya nggak tahu. Dimas. Dimas. Dimas Mulia. Muhammad Askala. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Berarti pertanyaan saya kan sebagai pengecualian objek yang tidak bisa digabungkan adalah gugatan atas dasar besar itu tidak bisa digabungkan dengan gugatan atas dasar eigendom. Nah, pertanyaan saya, apakah Kak Askal itu pernah mendengar dan paham apa sih perbedaan antara besar dengan eigendom, baik dalam hukum perdata maupun pertanahan? Jawab dulu. Baru mendengar kali ini. Kalau baru mendengar kali ini ya betul, karena logikanya nggak tahu. Atau pernah mendengar baru sekarang. Waduh. Ya oke, berarti ya nggak mungkin lah, karena baru mendengar. Logikanya kan begitu. Padahal ini menjadi bagian dari materi hukum perdata. Satu lagi, ada suara apa enggak nyambung enggak benar. Jangan saya jadi orang gila ngomong tadi gila pedih semua kan enggak itu. Faridatul Hasanah. Bisa dengar suara saya? Nah, enggak nyambung kan? Edina Nanda. Edina Nanda. Enggak dengar. Terus kalau enggak dengar tuh ngapain coy? Apa karena join nanti presensinya hebat gitu. Lulus nggak jaminan, tapi saya ingatkan
Abdul Wahid. Abdul Wahid. Ayo Wahid. Ya, Ada, Pak. Ada. Nyambung tadi. Walaupun wajahnya tutup tadi nyambung. Dengar ada yang lain kita panggil jadi nggak nyambung ya. Pak. Pak, barusan sempat terjoin, Pak. Mati, Pak, listriknya, Pak. Masa mati lagi? Saya tadi mati yang jam pertama tadi. Ya, terserahlah. Berbagai alasan monggo. Masa sering saya sampaikan dalam situasi seperti ini kejujuran itu mahal. Walaupun nggak ada yang jual. Yang jual diri sendiri. Oke. Baik. Pernah dengar nggak apa itu besit, apa itu eigendom? Kalau nggak paham, saya jelaskan nggak lucu nanti. Tadi Askal kan baru dengar kali ini kan. Besit itu apa, eigendom itu apa. Itu nggak bisa digabungkan. Kayaknya baru dengar juga, Pak. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nah, padahal udah nempuh hukum perdata kan? Hak barat yang menjadi hak Indonesia itu udah pernah. Iya. Oke. Nanti waktunya habis saya gara-gara seperti ini. Terserah ya. Saya ingatkan pada upaya semampu saya bagaimana saya menyampaikan materi secara ini walaupun berkali-kali saya sampaikan nggak puas juga sebenarnya karena nggak bisa berhadapan langsung sehingga berhadapan langsung aja kadang-kadang itu memperhatikan tidak jauh alam. Jadi gini, baik besit maupun eigendom itu sama-sama berhadapan dengan tanah, penguasaan tanah. Besit dan eigendom. Eigendom itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi hak milik. Sekarang eigendom. Ada hak erpah, obstal. Obstal itu hak guna bangunan. Namanya hak guna bangunan, dia hanya punya hak untuk membangun, tapi tidak mempunyai hak atas tanahnya. Sehingga suatu ketika 25 tahun diminta oleh pemerintah harus dilepas dan ganti rugi tentunya. Hak erpah itu hak untuk menggarap saja, jadi nggak boleh bangun, menggarap erpah. Nah, kalau eigendom itu hak milik, hak untuk dimiliki. Makanya bisa diterbitkan sertifikat hak milik. Nah, yang lain bisa, tapi sertifikat hak guna usaha untuk usaha saja. Kemudian SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Gitu. Seperti sekarang, kebanyakan perumahan-perumahan itu tidak semuanya langsung SHM ya. Tidak langsung hak milik, tidak. Berarti HGB. Baru berapa lama nanti bisa dimohon ditingkatkan menjadi hak milik. Kenapa demikian pertanyaannya? Karena Undang-Undang Dasar 45 kan tahu kan, tanah, bumi dan sebagainya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat. Kan gitu. Tapi kalau suatu ketika negara butuh untuk pelebaran jalan dan sebagainya, pelepasannya itu mudah gitu loh. Nah, dia tetap ganti rugi, tapi nggak seperti hak milik. Gitu. Itu hak guna bangunan. Jadi hanya berhak membangun saja. Suatu ketika tanah tindak negara harus dilepaskan dengan proses dan prosedur tentunya seperti itu. Nah, ini besit. Beda dengan hak guna usaha, hak erpah tadi, dan obstal dan eigendom. Sama-sama tanah itu, sama-sama menguasai. Hak obstal, hak guna bangunan, menguasai tanah. Mana mungkin nggak menguasai bangunan tanpa ada tanahnya, kan nggak mungkin. Dikuasai tanahnya, tapi dia hanya berhak membangun di atas tanah itu. Nah, hak guna usaha, hak mengusahakan erpah, dia hanya berusaha, tak bisa yang lain-lain, tidak bisa dijual belikan. Seperti itu. Nah, ini besit lain. Besit memang tanah, jadi ada subjek hukum tertentu seseorang menguasai tanah. Dari awal, tapi dia dari awal. Sebelumnya tidak ada yang menguasai. Nah, dia menguasai tanah itu secara turun-temurun. Terus-menerus, tidak terputus-putus, seolah-olah menjadi milik dia, seolah-olah, tapi belum tentu milik dia. Nah,
kebetulan misalnya tanah itu tiba-tiba diakui orang lain. Loh, kok kamu kuasai? Nah, padahal sebelumnya tadi saya katakan belum ada orang lain yang katakanlah kena orang lain nemu gitu. Nemu kan barang bergerak ya, nemu handphone, nemu uang gitu. Nemu tanah kan lucu. Ibaratnya begitu. Nah, tapi nanti beda loh ya. Kalau hukum adat ada membuka hutan dan sebagainya lain. Itu ada hak wilayah itu beda lah. Nah, dia menguasai sebuah bidang tanah pertama kali secara terus-menerus, tidak terputus-putus. Nah, tiba-tiba, cuma dia nggak punya surat, belum punya surat. Apakah bisa dimiliki? Bisa, dimohon nanti. Nah, kepada siapa? Ke pemerintah. Kira-kira telusuri tanah ini dulu punya siapa? Nah, apakah tanah negara atau bukan? Nah, kalau nggak ada yang dia dimohonlah kepada pemerintah, kepada pertanahan nanti. Apa diberikan apa? Nah, orang yang sudah menguasai tanah tadi secara pertama kali, secara terus-menerus, turun-temurun, bahkan diturunkan pada anaknya lagi. Dan nggak selama itu nggak pernah ada yang juga. Nah, tiba-tiba dia dimasakan orang lain. Yang orang lain itu katakanlah mempunyai tanah di dekatnya tanah itu yang sudah berpuluh kuasa oleh orang tadi. Nah, orang lain itu memang gugat tanahnya yang bersebelahan dekat itu punya bukti kepemilikan, punya sertifikat hak milik. Nah, dia mendalilkan bahwa tanah yang besit tadi, yang dikuasai tadi, orang yang menguasai tanah namanya besiter. Besiter. Tadi digugat. Nah, kebetulan tanah sebelahnya tadi juga dikuasai orang lain yang benar-benar bersertifikat atas nama penggugat. Nah, cuma tinggal pergi misalnya seperti itu. Nah, namanya sertifikat itu kan jelas asal usulnya, sejarahnya apa. Nah, jadi penggugat tadi memang punya sertifikat itu, cuma lama ditinggal sehingga diterobot orang lain, kuasa orang lain. Dan dalam sertifikat kan jelas luasnya berapa, batasnya berapa, itu jelas. Nah, maksud penggugat sekalian dia menggugat tanah yang sudah bersertifikat, yang nyata-nyata benar ada buktinya tadi, sekalian disatukan sama orang yang menguasai sudah puluhan tahun, yang sama sekali tidak memiliki surat. Itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi kalau memang merasa yang bersih tadi punya hak dia, tidak bisa jadikan dengan tanah yang sudah bersertifikat tadi kendor. Karena nanti pembuktiannya akan beda, asal-usulnya beda seperti itu. Nah, itulah makanya kita sebagai termasuk yang dikecualikan, gugatan tentang besit penguasaan secara terus-menerus tidak bisa digabungkan dengan gugatan tentang hak milik. Karena latar belakang perkaranya beda. Oke, yang mungkin saudara cukup paham, memang ini agak sulit lah dipahami kalau nggak benar-benar dari awal kalian mempelajari tentang di dalam sumber data atau pertanahan tentang besit dan ekonomi. Nah, ada perbedaan, jadi cuma ada kumulasi subjek, kumulasi objek. Jadi yang digabungkan adalah subjeknya, baik tadi penggugat bisa digabungkan dan lebih dari satu, bisa tergugat lebih dari satu, bisa turut tergugat lebih dari satu, bisa objeknya juga lebih dari satu digabungkan. Nah, sekarang ada istilah di dalam gugatan itu konkursus. Perbedaan antara kumulasi subjektif maupun objektif dengan konkursus. Kalau kalian masih ingat, minimal ingatlah bahwa istilah atau sebutan konkursus itu juga dikenal tidak hanya di lapangan hukum acara perdata, tidak dikenal hanya dalam hal pengajuan gugatan, tetapi istilah konkursus juga ada atau dikenal di dalam lapangan hukum pidana. Dan yang ajar saya kan dulu
Tapi beda. Konkursus dalam konteks hukum perdata dengan konkursus dalam konteks hukum pidana itu beda. Beda. Di mana letak perbedaan? Atau contoh konkursus dalam perkara pidana masih ingat enggak? Konkursus dalam konteks hukum pidana itu misalnya A hari ini mencuri. Nah, S3 perumahan selamat tidak ketahuan. Lusa menggelapkan dengan korban yang beda atau sama juga boleh. Lusa lagi menipu. Nah, dalam 1 minggu ternyata dia melakukan 3 kali perbuatan pidana, mencuri, menggelapkan, menipu. Masih belum kelihatan. Terakhir tengkar dengan orang lain, memukul orang lain menjadi pingsan atau patah kaki. Sehingga ketahuan lah dia melakukan penganiayaan. Nah, setelah dilakukan pengembangan oleh kepolisian dan penyidikan, ternyata terkuaklah dengan terbukanya penganiayaan yang terakhir tadi, terkuaklah perbuatan pidana sebelumnya, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Sehingga dalam kurun 1 minggu atau 1 bulan, dia melakukan lebih dari 1 kejahatan. Mencuri, menipu, menggelapkan, dan menganiaya. Nah, itu bisa disadukan jadi satu dalam satu surat dakwaan. Ini serupa tapi nggak sama nanti dengan gugatan. Serupa tapi nggak sama. Nah, sehingga tadi di sidang pengadilan didakwa konkursus dalam konteks pidana kan perbarengan, bareng. Jadi bareng-bareng gugat didakwa dia. Dia didakwa mencuri, didakwa menggelapkan, menipu, dan menganiaya. Nah, itu masing-masing diadili. Nanti terbukti semua ya dipidana dengan sistem pemidanaan yang sudah ditentukan undang-undang. Nah, sekarang hakikat konkursus di dalam gugatan nggak demikian. Memang ada penggabungan, jadi ada beberapa terutama adalah penggabungan tentang perkaranya itu. Misalnya dalam hubungan dalam hal utang piutang atau kredit misalnya, saudara pernah mengenal nggak istilah tanggung renteng? Tanggung renteng, masa nggak dengar lagi? Itu dalam perkara perdata itu, dalam mata kuliah hukum perdata itu. Tanggung renteng itu, saudara tahu nggak? Alat gelang atau rantai itu digandeng, di renteng gitu. Nah, kenapa? Ya, coba. Halo, siapa yang jawab? Silakan. Apa? Coba. Ya, silakan. Kofifa, tanggung rentengnya gimana? Coba. Tanggung renteng itu pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang Ya, contohnya gimana? Contoh konkret aja lah. Kalau contohnya bener kan uraian gampang. Gimana contohnya? Ada 2 pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Ya, terus? Terhutang atau terutang? Terhutang. Ya, terus? Terus? Masa gitu toh? Tanggung rentengnya di mana? Nah, makanya kalau bayarnya kan biasa membiasakan ngasih contohnya benar, insya Allah uraiannya pasti benar dengan bahasa kalimat yang berbeda, nggak masalah. Tapi kalau uraiannya benar belum nggak bisa buat contoh, berarti itu hafalan kan itu. Jangan dihafal dulu, tapi dipahami dulu, baru nanti hafal dengan sendirinya. Jadi tanggung renteng itu hubungan kesinambungan. Misalnya A pinjam uang kepada saya. Nah, tapi yang pakai tidak hanya A loh ya. Dan saya tahu uang yang dari saya itu tidak hanya dipakai A, tapi juga dipakai A, B, C dan sebagainya. Nah, itu bermasalah. Sehingga terpaksa musyawarah buntu, saya harus menggugat A, B, C yang memakai uang dari saya. Namanya hutang kan harus dibayar toh, Mbak. Nah, ketika saya gugat A, B, C tadi, saya gugat secara tanggung renteng. Artinya apa?
Ketika saya bisa membuktikan bahwa dia sudah one prestasi, ingkar janji, maka yang bayar tidak harus bareng-bareng, tapi bisa salah satu. Walaupun yang terima A, tapi yang pakai B, dan sebagainya. Sehingga kalau gugatan saya dikabulkan, yang penting saya sudah dibayar, apakah yang bayar A atau B itu nggak masalah, tanggung renteng. Dengan terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, maka membebaskan kewajiban yang lain. Ini namanya tanggung renteng. Seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Misal dalam perkara gugatan, terutama utang piutang yang sering terjadi, dihukum secara tanggung renteng. Gitu loh. Artinya bisa dilakukan bareng-bareng, tanggung-menanggung, tapi direntengi berarti kan digandeng-gandeng karet itu, kan bilang. Tapi bisa salah satu atau dua orang boleh. Yang penting hak dari penggugat yang dikabulkan oleh hakim, oleh pengadilan dipenuhi oleh tergugat. Bisa sendiri, mewakili yang lain, atau bisa semuanya. Nah, itu konkursus. Nah, tapi beda dengan kumulasi gugatan yang tadi di awal saya katakan. Kenapa tadi yang membeli tanah separuh 500 meter persegi, ingat ya? Kenapa juga? Itu bukan tanggung renteng. Kenapa pula PPAT digugat? Itu bukan tanggung renteng, bukan. Nah, kenapa pula BBN digugat, dikumulasikan? Itu bukan tanggung renteng. Artinya tidak berarti nanti tergugat dua yang membeli separuh batal, dengan dirinya batal, aktenya dengan dirinya batal, sertifikatnya tidak. Nah, tapi harus melalui proses sendiri-sendiri. Nah, begitu tadi nyatakan jual belinya batal, harta warisan belum digugat terbukti, berarti jual beli dari A kepada X itu batal. Tapi tidak serta-merta aktenya batal, tidak. Makanya dia harus didudukan sebagai pihak, dikumulasikan, tunduk pada putusan. Dengan batalnya akte tidak berarti sertifikatnya batal, enggak. Bukan, tapi dia harus didudukkan sebagai pihak. Nah, yang membatalkan sendiri, sertifikat batal juga sendiri. Tapi kalau konkursus itu serta-merta. Dengan dibayarnya satu tergugat, maka sudah membebaskan yang lainnya. Itu perbedaan konkursus dengan, nah ini makanya, seorang kreditur menuntut pembayaran sejumlah uang kepada beberapa orang kreditur secara tanggung renteng. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Jadi misalnya tergugatnya 5 orang, terbukti one prestasi, nah tidak harus 5 orang bayar kabeh, enggak. Tapi bisa sebagian dari itu. Salah satu boleh, 2 boleh. Yang penting hak penggugat yang dikabulkan sudah dibentuk. Contoh lain, sebagai gambaran konkursus. Ini yang sering terjadi di dalam praktek atau kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sewa-menyewa rumah. Sewa-menyewa. Berarti ada 2 pihak kan? Pihak pemilik rumah atau yang berhak atas rumah dan sebagai pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Nah, itu hubungan hukumnya sewa menyewa. Ada objek yang disewakan, kemudian ada transaksi sewa menyewa. Namanya sewa menyewa mesti sewanya sementara, tidak selamanya. Sewa beli, nah sebelum lunas tetap dianggap sebagai sewa. Walaupun dia pembeli nantinya, kalau sudah lunas. Nah, ketika terjadi transaksi sewa menyewa rumah, ya, kemudian disepakati, kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Kalau orang awam hitam di atas putih. Di situ sudah klausulnya, pasal demi pasal sudah jelas. Pihaknya yang menyewakan siapa, yang menyewa siapa. Objeknya jelas. Ya. Letaknya di mana, berapa apa. Kemudian tenggang waktunya jelas. Berapa lama. Kemudian harga sewanya jelas. Berapa yang sepakati.
Kemudian juga ada klausul misalnya dengan berakhirnya sewa maka bisa diperpanjang dengan persetujuan dulu sama pemilik. Nah, itu tidak serta-merta. Ya setuju diperpanjang, kalau enggak ternyata penyewanya nakal, kemproh dan sebagainya, ya nggak usah diperpanjang, nggak boleh. Nah, kasusnya ternyata setelah perjanjian jatuh tempo, dia tidak mau pergi. Nah, tidak mau pergi, bahkan dia masih nunggak. Entah 1 bulan atau berapa. Nah, harusnya pergi, dia sudah berapa bulan nunggak, dan berapa bulan dia tetap nggak pergi. Keenaan karena dia sudah enak, tapi dia nggak sendiri. Musyawarah buntu, terpaksa pemilik rumah sebagai orang yang menyewakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, gugatannya kira-kira tentang apa, Mbak Khofifah? Bisa ngikutin tadi. Gugatannya kira-kira tentang apa kira-kira? Ayo dijawab, ambil rapi langsung. Kira-kira gugatan tentang apa? Apa kira-kira? Halo? Khofifah, bisa didengar? Iya, Pak. Ya. Kira-kira sebagai pemilik rumah tadi menggugat ke pengadilan tentang apa? Hanya 2. Wan prestasi atau wan rehmatek, perbuatan melawan hukum. Apa? Nanti kalau ujian begitu aja ya, nggak usah susah. Apakah wan prestasi, apa PMH, alasannya apa? Gugatannya adalah terutama tentang wan prestasi, karena dia sudah jatuh tempo, tidak mau pergi, bahkan masih punya tanggungan pembayaran, kan gitu. Iya. Tapi di dalam perkara itu bisa tergabung menjadi satu tentang penguasaan rumahnya. Bukan sengketa rumah, bukan sengketa loh ya, tapi tentang penguasaan digabungkan. Tapi bukan menggabungkan, karena terguganya satu kan. Nah, objeknya, nah, itu nanti kalau penggugat bisa membuktikan bahwa dia sudah jatuh tempo, bahkan wan prestasi, ya, otomatis serta-merta dengan jika dikatakan dia sudah wan prestasi, otomatis rumahnya harus dikembalikan kepada pemilik. Dengan dibayarnya oleh seorang tergugat, yang lain terhapus. Gitu ya. Jadi dengan dikabulkannya wan prestasi, sudah jatuh tempo, bahkan punya tunggaan, menyatakan bahwa telah wan prestasi, menyatakan penguasanya nggak sah, kan gitu, karena nggak berhak untuk mendapati lagi. Menghukum untuk membayar tunggaknya berapa, ganti rugi silakan. Menghukum untuk menyerahkan objek sewa menyewa dalam keadaan kosong. Nah, seperti itu serta-merta. Itu kan tanggung renteng lah ibaratnya. Kalau utang piutang, tanggung renteng itu khusus dalam hal utang piutang memang. Tapi penggunaan tanggung renteng juga bisa dipakai seperti ini. Jadi yang utama adalah dia harus bayar tadi kekurangan berapa, harus pergikan ke tempo. Yang kedua harus serta-merta dengan dia harus pergi, otomatis nggak usah, ini tanah saya, ini buktinya suratnya. Nggak bisa seperti itu. Karena pokok persoalannya ada tentang sewa menyewa. Jadi itu perbedaan antara kumulasi, penggabungan subjek dan objek, dan konstruksi. Nah, sehingga itu pun dalam gugatan kan tidak mungkin objek satu adalah penyewa-menyewa, objek kedua adalah rumah, enggak. Jadi rumahnya bukan sengketa, tidak menjadi pokok persengketa. Karena memang miliknya penyewa. Tapi beda dengan yang contoh pertama. Tanah itu 1.000 dijadikan 2. Sehingga digabungkanlah objek sengketa 1, objek sengketa 2. Ini nggak mungkin objeknya tanah, rumah, dan itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami antara penggabungan dan konkursus. Baik, saya lanjutkan. Ya, macam-macam gugatan.
Kan pokoknya ngomong gugatan itu lama, memang lama. Kenapa? Karena gugatan sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa. Dasar cacat tidak mungkin akan berhasil. Tidak boleh cacat, harus sempurna. Nah, gugatan itu macam-macam dalam normatif maupun dalam praktek. Satu, ada gugatan konvensi. Dua, gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Kemudian ada tadi gugatan provisional. 4, gugatan insidentil. 5, gugatan perlawanan. Sebutannya beda, ya, tapi nama gugatan ini berisikan identitas, posita, dan petitum. Nah, sekarang di mana letak perbedaan dari macam-macam gugatan itu? Yang pertama, gugatan konvensi. Ini istilah ya. Gugatan konvensi atau disebut juga gugatan pokok, gugatan awal, gugatan asal. Jadi siapa yang memulai gugat itulah awal asal. Misalnya, dalam perkara perceraian, yang paling mudah, saya berusaha untuk memberikan contoh yang dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi, bahkan sering terjadi. Namanya gugatan perceraian, itu berarti ada suami istri yang terikat dengan perkawinan tercatat dengan sebuah akte, apakah buku nikah ataupun akte lain yang tercatat di catatan sipil. Nah, namanya gugatan perceraian itu siapapun yang mengajukan intinya ingin putus, sudah tidak ingin melanjutkan sebagai suami dan sebagai istri. Nah, yang bisa memutuskan hanya pengadilan. Karena dulu yang menggandengkan, menyambungkan adalah penghulu. Kalau muslim. Atau pendeta. Kalau non-muslim. Itu ingin diputus. Ketika orang mengajukan gugatan perceraian ingin putus, itu ada prosedurnya. Ke pengadilan agama kalau muslim, ke PN kalau non-muslim. Nah, itu intinya. Ketika seseorang itu digugat ingin putus perceraiannya, maka tentunya selama dalam ikatan perkawinan tentu mendapatkan hasil. Nah, apa hasilnya? Hasil dari hubungan suami istri adalah anak, keturunan. Hasil bekerjanya suami dan istri adalah harta benda. Disebut sebagai harta bersama atau harta guna-guna. Kenapa disebut harta bersama? Karena harta itu diperoleh antara suami bersama istri, sekalipun yang bekerja salah satu, suami saja atau istri saja. Loh, bisa yang bekerja istri saja, TKI, TKW, suaminya ongkang-ongkang di rumah. Tapi walaupun yang bekerja salah satu, itu harta bersama, karena diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Nah, ketika seorang suami atau istri digugat cerai, maka penggugatnya adalah yang mengajukan gugatan, tergugatnya adalah yang digugat. Tergugat ketika digugat oleh salah satu suami istri tadi, punya hak untuk menggugat balik. Nah, jadi gugatan balik itu gugatan, ya kebalikanlah. Semula tergugat menjadi penggugat. Hanya materinya beda. Tapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara itu, dengan gugatan konvensi. Gugatan konvensinya apa asalnya? Ingin putus. Nah, terus gugatan baliknya apa? Tadi saya katakan, selama belum putus, ada hubungan suami istri, ada anak. Selama bekerja, ada harta. Anak dan harta. Ini yang dijadikan dasar untuk menggugat balik. Kenapa? Ada rebutan anak. Entah anak satu berapa. Jadi gugat balik, minta agar anak diserahkan penguasaannya kepada tergugat. Minta agar harta bersamanya atau gonogin tadi dibagi dua sesuai dengan norma yang ada. Jadi harta bersama itu separuh punya suami, separuh punya istri. Nah, itu gugatan balik. Nah, dikabulkan tidaknya gugatan balik
pada asasnya, ingatlah asas sama asas bisa ditimbang. Dikabulkan tidak gugatan balik oleh konvensi sangat tergantung dan ditentukan oleh gugatan konvensi. Artinya, kalau gugatan perceraiannya ditolak, jangan berharap gugatan baliknya pembagian anak, penguasaan anak dan pembagian harta dikabulkan. Seperti itu. Sehingga kalau gugatan konvensinya dikabulkan, otomatis juga akan dikabulkan gugatan harta bersama. Mana mungkin harta bersama dikuasai masing-masing, kan nggak mungkin. Sudah dipisah suaminya, suami itu dipisah pula lah hartanya dibagi. Kalau anak itu bukan dibagi anaknya, tapi apakah dikabulkan ikut suami, mantan suami, apakah ikut mantan istri. Tetapi dalam praktek peradilan, kalau anaknya masih belum mumayyiz, masih di bawah umur, terutama masih balita, kecenderungannya ada pada pihak ibu. Nah, tetapi sebaliknya kalau gugatan konvensi ditolak, jelas tidak akan mungkin dikabulkan pembagian harta maupun penguasaan, pemeliharaan terhadap anak tadi.